Pemirsa, Sultan Hamengkubuwono nomor 10 menyayangkan tewasnya 3 mahasiswa UI Yogyakarta. Sultan minta diambil tindakan tegas bagi para pelaku. Dia punya pengalaman yang lebih jauh ya, sehingga betul-betul merasa adik kelas itu dilindungi gitu loh. Tidak sekedar harus dipaksa, tapi dengan kondisi yang memang berbeda dengan dirinya. Yang namanya orang itu kan proses kekuatan fisik kan beda-beda, tidak bisa disamakan. Jadi Mapala pun bukan modelnya pemaksaan seperti kalau melonco, kan bukan itu. Kalau begini kan semuanya hanya mengatakan wah apa terus piye ya kan, hanya gitu. Tapi kan belum tentu menyesali. Saya mohon pertimbangannya aja. Kita ini yang namanya kesehatan tetap ada batas-batas toleransinya. Sementara itu, pemirsa, Rektorat UI Yogyakarta mengakui tindak kekerasan saat Great Camping Pendidikan Dasar Mapala. UI menyerahkan penanganan kasus ke aparat kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Berikut pernyataan Rektor Universitas Islam Indonesia, Harsoyo. Berdasarkan hasil temuan awal dari tim investigasi internal UI yang telah bekerja sejak 21 Januari 2017, terdapat indikasi kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tim investigasi terus melakukan pencarian fakta dan informasi yang menguatkan indikasi ini, dan apabila terbukti maka pihak yang melakukan kekerasan akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Segala sesuatu yang menjadi temuan pada investigasi ini juga menjadi bahan evaluasi Universitas Islam Indonesia dalam memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Mengingat kapasitas tim investigasi yang terbatas pada internal Universitas Islam Indonesia, maka Universitas Islam Indonesia menyerahkan sepenuhnya segala proses penyidikan dalam ranah hukum kepada pihak kepolisian yang berwenang. Dalam hal ini pula UII berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan siap membantu melancarkan jalannya penyidikan pihak yang berwenang. Sebagai usaha untuk mengantisipasi dampak lanjutan pada 34 peserta lainnya yang juga mengikuti kegiatan Great Camping tersebut, UI telah berkomunikasi secara intensif dengan peserta dan akan segera melakukan pemeriksaan kesehatan ulang yang lebih menyeluruh kepada setiap peserta apabila terdapat indikasi yang dianggap tidak wajar pada kondisi kesehatan peserta, dan sepenuhnya akan difasilitasi oleh Universitas Islam Indonesia, dan insya Allah sekarang sedang berlangsung di... Kita ke informasi lain, pemirsa. Meninggalnya 3 mahasiswa UI Yogyakarta saat mengikuti Diklat SAR Mapala kampusnya selama 8 hari di kawasan Tawangmangu membuat pihak kepolisian membatasi kegiatan berkemah di lokasi. Untuk penyelidikan, kepolisian Resor Karanganyar masih memasang garis polisi di 2 lokasi yang dimanfaatkan oleh mahasiswa UI Yogyakarta dalam kegiatan Diksar Mapala, yakni di rumah warga yang dijadikan base camp dan lapangan Watu Lumbung yang menjadi lokasi terakhir peserta Mapala mengikuti Diksar. Polres Karanganyar telah mengirimkan tim ke Yogyakarta untuk meminta keterangan dari rekan-rekan korban. Rencananya 11 saksi akan diperiksa tim dari Polres Karanganyar untuk dimintai keterangan perihal kegiatan Diksar Mapala UI di Tlogo Lingo, Tawangmangu. Kepolisian juga telah melayangkan surat pada 2 rumah sakit di Yogyakarta terkait diagnosa terhadap para korban. Selain itu, polisi juga membatasi kegiatan masyarakat yang hendak atau masih berkemah di lokasi Tlogo Lingo. Kepolisian meminta pengunjung agar mempercepat kegiatan yang dilakukan di lokasi dan melarang perkemahan diadakan untuk sementara waktu mengingat cuaca yang masih ekstrim. Kita sudah nyampaikan kepada panitia agar hati-hati karena ekstra cuaca di lereng Gunung Lawu sangat ekstrim, sangat dingin. Sehingga dengan kejadian tersebut kita menghimbau untuk sementara, sesuai tadi Pak Kasat Inta menyampaikan ke saya, sementara kegiatan dipending ya. Sekali lagi ini semuanya demi pertimbangan keamanan, keselamatan peserta sendiri. Kita tanggal 1 mau ngadain Diksar juga, terus kesini mau memastiin perizinan tempat sini. Kalau untuk perizinannya bagian Polres, bagian Polsek, kita udah beres.
Sementara itu pemirsa, Ilham, korban ketiga dalam penganiayaan di Klatsar, meninggal setelah 2 hari dirawat di rumah sakit Bethesda akibat luka di sekujur tubuhnya. Suasana duka dirasakan orang tua Ilham, Nur Fadmi Listia Adi. Ilham merupakan salah satu korban tewas usai mengikuti di Klatsar, Mapala UII di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Ilham menjadi korban ketiga setelah dirawat selama 2 hari di rumah sakit Bethesda. Saat mengikuti di Klatsar, korban sempat menghubungi orang tuanya dan menceritakan bahwa dirinya sering mendapat pukulan. Tak hanya mendapat pukulan dengan tangan yang kosong, korban juga diduga dipukul dengan benda yang tumpul. Pihak keluarga korban akan membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkannya ke Polda Yogyakarta. Ya pemirsa, kita langsung saja kembali bergabung dengan narasumber yang ada di Surabaya bersama Pak Agus sebagai penasihat hukum dan juga Pak Salahuddin sebagai pakar hukum pidana. Ya Pak Agus, kita tahu awalnya Dahlan Iskan ini hanya sebagai saksi, lalu hingga menjadi sebagai terdakwa pada persidangan ini. Dan Anda tadi mengatakan nanti juga akan menghadirkan saksi yang bisa setidaknya meringankan dari Dahlan Iskan. Lalu saksi seperti apa yang akan nanti mungkin bisa menguak kasus ini sebenarnya? Ya, kami akan hadirkan, tapi tidak pada tempatnya untuk saya sampaikan pada saat sekarang. Karena saksi-saksi mana saja yang akan bisa membantah dalil daripada dakwaan JPU, yang jelas adalah saksi fakta. Ya, karena tadi disampaikan oleh Pak Dr. Salahuddin mengenai pembuktian tentang kebenaran material dalam perkara pidana itu keterangan saksi, ya khususnya saksi fakta yang akan mempunyai nilai kekuatan pembuktian di hadapan majelis. Dan apakah ada kesesuaian antara keterangan saksi yang fakta satu dengan saksi fakta yang lain, itu akan kami buktikan gitu loh, bahwa dalil dakwaan daripada JPU itu tidak benar kepada Pak Dahlan, ya terkait dengan pelanggaran pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kemudian dijungtukan pasal 55 ayat 1 ke 1. Karena sebagaimana pernah kami sampaikan dalam eksepsi, apa sih peran daripada Pak Dahlan di sini? Apakah dia yang melakukan, apakah dia yang turut melakukan, ataukah yang menyuruh lakukan, ya dalam kaitannya dengan pasal 5 ayat 1 ke 1. Lalu Anda melihat Pak Agus, Pak Agus, ya Anda melihat apakah sepertinya memang mungkin ada yang seperti Anda katakan tadi menyuruh melakukan ini, apakah sebenarnya masih tersembunyikkah atau sebenarnya lebih baik polisi segera mengusut itu? Nah, itu menjadi tugas daripada JPU untuk membuktikan. Nah, karena mereka menjungtukan ya dengan pasal 55 ayat 1 ke 1, lah peran daripada Pak Dahlan ini kan sebagai apa gitu loh dalam dakwaan? Sebagai yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, ya, atau yang melakukan. Nah, sampai dengan persidangan hari ini itu tidak bisa dibuktikan gitu loh. Baik, ini kita ketahui ada saksi Pak Dahlan sebagai direksi. Iya, kita ketahui Pak Agus ada saksi kunci yaitu Sam Santoso yang sebenarnya ini sudah beberapa kali mangkir juga. Lalu bagaimana dari pihak Anda sendiri untuk menghadirkan dari Sam Santoso? Yang kewajiban untuk menghadirkan terkait dengan SAM, saksi SAM itu saudara JPU, ya. Lah apakah nanti akan dihadirkan atau tidak, ya, sampai dengan persidangan yang terlaksana hari kemarin, yang bersangkutan masih belum bisa dihadirkan. Ya. Baik. Kita belum tahu alasannya apa, ya kita tunggulah, ya. Kan ini proses peradilan kan masih panjang, ya. Ya, paling tidak ya sampai dengan akhir Februari kan begitu. Ya, lalu apa kira-kira yang bisa mungkin digali dari kesaksian Sam Santoso nantinya? Ya, tidak pada tempatnya lah untuk kami sampaikan apa yang akan kami gali dari saudara Sam. Tapi yang jelas kami sudah punya catatan atas keterangan saudara Sam sebagai saksi di dalam BAP. Ada pertentangan terhadap fakta-fakta yang sudah ada dalam persidangan kemarin. Ya, itu apa saja pertentangannya, ya terkait dengan keterangan saksi sebelumnya. Ya. Ini kan sudah terungkap di persidangan terhadap saksi-saksi.
Satu, saksi Upoyo, ya, saksi yang lain-lain juga yang sudah dihadirkan. Bagaimana kaitannya dengan peran serta daripada saudara Sam sendiri? Apakah ada kesesuaian dengan keterangan saudara Sam? Nah itu saya pikir akan kita ungkap dengan adanya kehadiran saudara Sam lah. Ya. Baik, Pak Agus, sedikit saja untuk persidangan selanjutnya, apa yang kuasa hukum akan persiapkan nantinya? Maksudnya? Ya, untuk persidangan selanjutnya nanti, kira-kira dari kuasa hukum Dahlan Iskan sendiri, apa yang mungkin bisa dilakukan selanjutnya mungkin untuk meringankan dakwaan? Ya, satu hal yang jelas, kami sudah melakukan bedah BAP terhadap seluruh keterangan saksi-saksi yang sudah di BAP oleh saudara JPU. Ya, sebagaimana dalam dokumen dakwaan, satu berkas dakwaan yang diberikan kepada kami. Dan itu sudah kami bedah, hal-hal apa saja yang harus kami pertanyakan terkait dengan dakwaan daripada saudara JPU. Yang jelas, ada beberapa poin daripada keterangan saksi yang di dalam BAP itu yang akan melemahkan dakwaan JPU sendiri. Ya. Baik, dan Pak Agus. itu kami siap siapapun yang akan dihadirkan. Baik, dan saya akan beralih dulu ke Pak Salahuddin. Pak Salahuddin, ini kita akan menanti juga persidangan selanjutnya. Lalu kita juga melihat sepertinya saksi-saksi yang belum terlalu kuat sebenarnya keterangan yang diberikan. Lalu sebenarnya apa yang harus dipersiapkan JPU sendiri sebenarnya untuk persidangan selanjutnya? Ya, jadi JPU sebagai orang yang diberi beban oleh negara ya untuk membuktikan apa yang telah didakwakan itu, dia harus mempersiapkan alat-alat bukti apa yang bisa memperkuat atau dijadikan dasar untuk bisanya dakwaan itu terbukti di dalam persidangan ini. Misalnya mulai dari keterangan para saksi. Jadi saksi apa? Saksi kunci yang mana yang dia harus bisa buktikan, yang dia harus bisa hadirkan di dalam persidangan itu untuk membuktikan dakwaannya. Kemudian bukti surat misalnya. Bukti surat dia atau dokumen-dokumen yang telah diperoleh oleh JPU ini harus benar-benar diterangkan, ya, dihadirkan di dalam persidangan untuk memperkuat minimal 2 alat bukti itu untuk meyakinkan hakim gitu. Kemudian apakah juga ada bukti petunjuk dan nanti keterangan terdakwa. Hanya itu saja. Jadi yang paling penting adalah keterangan para saksi dan bukti surat ini. Ya. Nah, kemudian nanti didukung oleh keterangan ahli. Apa benar di dalam proses peradilan pidana mulai dari penyidikan sampai dengan di persidangan ini, saudara jaksa penuntut umum ini telah mendasarkan aktivitasnya itu pada hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Seperti yang saya katakan tadi, apakah pemeriksaan ini juga didasarkan terutama kepada Undang-Undang PT dan turunannya. Ya. Kemudian dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan material yang telah terjadi yang bisa jadi fakta hukum di dalam persidangan yang sesuai dengan unsur-unsur delik yang didakwakan. Baik, itu terima kasih Pak Salahuddin. Kesimpulannya JPU itu harus memperkuat alat buktinya itu gitu. Baik, terima kasih Pak Salahuddin, di mana Anda mengatakan JPU harus memperkuat alat buktinya. Dan Pak Agus, sedikit saya mau bertanya, kapan nanti dilanjut kembali persidangan di tanggal berapa Pak Agus? Hari Jumat depan ini. Jumat depan ya? Ya. Baik, jadi terima kasih. Persidangan Pak Dahlan ini kan berjalan seminggu 2 kali. Baik, hari Selasa dan hari Jumat. Baik, agendanya masih dari keterangan saksi yang akan dihadirkan JPU ya, Pak? Masih saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Salahuddin yang sudah bersedia meluangkan waktunya dari Surabaya. Dan pemirsa, itu tadi dialog kami bersama 2 narasumber, Pak Agus sebagai penasihat hukum Dahlan Iskan dan juga Dr. Salahuddin sebagai pakar hukum pidana. Nanti kami akan kembali lagi usai jeda.